Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ramdhanu Prayogo dengan NIM 2304020008. Saya dari Teknik Industri Universitas Islam Syekh Yusuf. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat yang telah melimpah rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kami tentunya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada dosen kami yaitu Muhammad Asep Rahmatullah SPD IMPDI. Baik, langsung saja ke pembahasan. Institusi Sufah adalah sebuah lembaga yang terletak di Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi tentunya. Institusi ini memiliki sejarah yang kaya dan penting dalam Islam. Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang adanya institusi Sufah ini di Masjid Quba. Masjid Quba, ada juga masjid-masjid lainnya seperti Masjid Quba tentunya tadi yang pertama, Masjidil Haram atau Masjid Al-Aqsa. Oleh karena itu, dalam konteks pernyataan ini kita akan fokus pada institusi Sufah yang terkait dengan Masjid Nabawi ini teman-teman. Nah, institusi Sufah di Masjid Nabawi adalah tempat di mana para sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Jadi dia nggak punya tempat tinggal tetap nih, gitu. Mereka adalah orang-orang miskin dan tidak memiliki keluarga atau dukungan finansial yang memadai. Nah, institusi Sufah ini memberikan tempat bagi mereka untuk tinggal, belajar, dan beribadah tentunya. Para sahabat yang tinggal di institusi Sufah ini dikenal sebagai Ahl As-Sufah, gitu, atau penghuni Sufah. Mereka mengabdikan diri mereka untuk mempelajari ajaran Islam dari Nabi Muhammad SAW dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di Masjid Nabawi, gitu. Nah, para penghuni Sufah ini hidup dengan sederhana dan mengandalkan sedekah dari umat muslim yang lebih mampu. Mereka belajar Al-Quran, hadis, dan ilmu agama lainnya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang lainnya juga nih. Mereka juga terlibat dalam kegiatan dakwah dan membantu dalam urusan masjid. Seperti itu. Jadi institusi Sufah ini di Masjid Nabawi menjadi simbol kepedulian sosial dan solidaritas dalam Islam. Nah, sebab ini menunjukkan pentingnya membantu dan mendukung mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Institusi ini juga menekankan pentingnya pengetahuan dan pendidikan dalam agama Islam. Begitu. Meskipun institusi Sufah di Masjid Nabawi tidak lagi ada dalam bentuknya yang asli, konsep dan nilai-nilai yang diwakilkan tetap relevan dalam Islam. Seperti itu. Jadi keberadaan institusi Sufah ini mengingatkan umat muslim untuk selalu peduli terhadap mereka yang membutuhkan bantuan dan untuk memprioritaskan pendidikan dan pengetahuan agama. Baik, jadi Masjidil Haram dan Masjidil Al-Aqsa ini memiliki sejarah yang kaya dan penting dalam Islam. Masjidil Haram adalah masjid suci terbesar di dunia dan merupakan tempat
tujuan utama bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh tentunya. Masjid Al-Aqsa ini di sisi lain juga adalah masjid salah satu tempat suci dalam Islam dan merupakan tempat ketiga yang paling suci setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oke. Kedua masjid ini memiliki nilai spiritual dan sejarah yang besar dalam agama Islam. Masjidil Haram adalah tempat di mana Ka'bah, rumah suci Allah, berada setiap tahun. Jutaan umat muslim dari seluruh dunia datang ke sini hanya untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Wah, keren banget kan teman-teman. Jadi selanjutnya, Masjid Al-Aqsa di sisi lain memiliki makna penting dalam sejarah Islam. Menurut tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam yang bisa disebut Isra dan Miraj gitu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa sebelum naik ke langit gitu, teman-teman. Nggak bisa pikir kan? Nah, oke, kita lanjut. Masjid Al-Aqsa juga merupakan tempat berdirinya kubah batu yang dianggap sebagai salah satu tempat suci dalam Islam itu sendiri. Nah, kedua masjid ini memiliki peran penting dalam memperkuat ikatan spiritual dan sejarah umat muslim dengan agama mereka. Meskipun tidak ada catatan sejarah tentang institusi Sufah ini di Masjidil Haram atau Masjid Al-Aqsa. Nah, penting untuk menghormati dan menghargai nilai-nilai dan sejarah yang terkait dengan kedua masjid tersebut. Contohnya, 1. Posisi geografis. Institusi Sufah terletak di sebelah utara Masjid Nabawi di kota Madinah. Tempat ini menjadi pusat kegiatan pendidikan dan sosial bagi para muslim yang berusaha mendalami ajaran Islam. Nah, fungsi utamanya yaitu yang kedua, fungsi utama tentunya untuk tempat belajar. Di Sufah ini para sahabat belajar langsung dari Rasulullah SAW. Diskusi dan mengajar agama Islam terjadi secara intensif berbentuk dasar pemahaman agama bagi mereka. Tempat bimbingan rohani. Nah, ini juga tempat bimbingan rohani gitu. Beda ya, tempat belajar, tempat bimbingan rohani. Ya sama, cuman beda maknanya gitu. Rasulullah memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada para penghuni Sufah, menciptakan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Ketiga, karakteristik penghuni. Gimana sih caranya? Miskin dan tidak berdaya. Contoh pertama tuh, mayoritas penghuni Sufah adalah orang-orang miskin dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap gitu. Mereka bergantung pada bantuan dan dukungan sosial dari masyarakat muslim itu sendiri. Selanjutnya, kesederhanaan. Nah, tadi kan miskin dan tidak berdaya isinya. Selanjutnya ini kesederhanaan. Apa sih itu? Kehidupan mereka di Sufah penuh dengan kesederhanaan. Meskipun hidup dalam keterbatasan, semangat kebersamaan dan ketukunan dalam menuntut ilmu tetap menjadi prioritas. Jadi dia tuh gimana ya? Semangat gitu dalam menjalankan sesuatu yang memang harus mestinya mereka belajar gitu loh. Baik, lanjut keempat, kegiatan di institusi Sufah. Ngapain aja kan gitu. Yang pertama, yang paling
bener tuh ya, pelajaran agama. Pembelajaran agama Islam dan praktek ibadah menjadi fokus utama kegiatan di Sufah. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Selain ilmu agama, mereka juga diajarkan keterampilan praktis untuk menjadikan mereka lebih mandiri gitu. Jadi dia dibelajarkan untuk mandiri sejak dini. Memang seharusnya seperti itu. Manusia harus bisa membiasakan dirinya untuk lebih mandiri. Ya tentunya belajar dari dini dong, ya. Biar nanti kedepannya biasa seperti menjalankan sesuatu yang sudah terbiasa gitu. Ya udah, saya udah bisa mandiri, saya udah biasa dari kecil gitu kan. Oke, selanjutnya yang kelima, kontribusi institusi Sufah. Itu apa aja sih isinya? Oke. Isinya adalah generasi ulama. Banyak dari penghuni Sufah menjadi ulama terkemuka yang menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Selanjutnya isinya yaitu kekuatan sosial. Nah, masyarakat yang berpusat di sekitar Sufah memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi kesulitan dan membangun solidaritas sosial. Keren banget ya. Jadi kesimpulannya adalah institusi Sufah memberikan gambar unik tentang semangat kebersamaan, pembelajaran, dan ketekunan dalam meraih ilmu agama. Kontribusi para penghuni Sufah memberi landasan kuat bagi pengembang Islam pada masa itu dan memberi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Jadi generasi selanjutnya ini harus bisa belajar dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Generasi selanjutnya bisa belajar mengenai yang diajarkan sebelumnya serta bisa membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya. Maksudnya dalam artian kalau menurut Al-Quran atau apa, jadi adanya ketidaksesuaian itu sebenarnya bisa dikoreksi. Namun catatan kita tidak boleh asal ganti aja gitu loh, gitu. Jadi ya ikuti ajaran yang memang sudah dianjurkan sebelumnya. Baik, selanjutnya sejarah institusi Sufah. Yang pertama, pendirian institusi Sufah. Institusi Sufah didirikan pada masa awal kedatangan Rasulullah SAW di kota Madinah. Tempat ini terletak di sebelah utara Masjid Nabawi. Namanya yaitu Sufah. Nama Sufah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti pelataran terbuka atau tempat duduk panjang gitu. Yang kedua, penghuni institusi. Penghuni institusi sendiri yaitu penghuni institusi Sufah mayoritas merupakan kaum muhajirin, para sahabat yang hijrah bersama Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Mereka kebanyakan adalah orang-orang miskin dan tanpa tempat tinggal tetap. Jadi dia udah miskin dan tanpa tempat tinggal tetap, teman-teman. Jadi seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga, aktivitas di institusi Sufah. Seperti apa sih ya kan? Pendidikan agama. Nah, Rasulullah SAW secara langsung memberikan pengajaran agama kepada para penghuni Sufah. Mereka mempelajari Al-Quran, hadis, dan praktek ibadah Islam. Yang kedua, kehidupan yang sederhana. Meskipun dalam keterbatasan penghuni Sufah hidup dengan sederhana, mereka belajar memahami dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa diterapkan tuh dalam kehidupan sehari-hari. Oke.
Yang keempat, kontribusi para penghuni. Nah, isinya apa sih? Nah, yang pertama, penyiar Islam. Apa itu? Nah, jadi banyak dari penghuni Supa menjadi utusan Islam yang menyebarkan ajaran agama ke berbagai wilayah Arab gitu. Nah, selanjutnya pentolan masyarakat. Apa ya pentolan masyarakat kan? Jadi mereka berperan aktif dalam membangun masyarakat Madinah, memberikan contoh kehidupan yang penuh kesederhanaan, kebersamaan, dan ketekunan. Paket komplit tentunya, ya kan? Oke. Selanjutnya nomor 5, peran sosial institusi Sufah. Isinya apa aja? Oke, kita cek. Jadi ada yang namanya pusat kesejahteraan sosial. Institusi Sufah tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai tempat kesejahteraan sosial bagi orang-orang yang kurang mampu. Seperti itu. Selanjutnya, solidaritas umat. Para penghuni Supa saling mendukung dan membentuk solidaritas sosial yang kuat, menunjukkan esensi kebersamaan dalam Islam. Indah bukan? Masya Allah. Yang 6, perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, contohnya kayak sekarang kan, gadget udah di mana-mana gitu. Apa aja sih isinya? Perubahan keadaan. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya masyarakat Madinah pada era itu, peran institusi Supah sudah mulai berubah. Nah, yang saya bilang tadi, pasti bakal ada perubahan ajaran sebelumnya dan generasi selanjutnya gitu loh. Namun warisannya tetap hidup dalam semangat belajar dan solidaritas. Nah, tentunya mengenai belajar solidaritas itu sebenarnya udah jadi basic lah, poin dasar lah gitu. Yang ketujuh, warisan institusi Sufah. Institusi Sufah memberikan warisan berupa model pendidikan dan kehidupan sosial dalam Islam. Kontribusi para penghuni Sufah menjadi cermin bagi generasi muslim selanjutnya, menggambarkan pentingnya ilmu, kesederhanaan, kebersamaan dalam membangun masyarakat yang kokoh dan keadilan. Keren banget. Baik, menurut saya isi dalam yang saya sampaikan ini sangat berperan penting, terutama di era sekarang, di era gadget, di mana-mana jika kita mencari sesuatu itu bisa kita searching secara tidak repot-repot harus buka buku atau apa. Jadi dia lebih sederhana gitu, lebih gampang, nggak repot-repot harus buka ini buka itu. Namun balik lagi ke Al-Quran, kita jangan sampai apa-apa ya harus yang namanya gadget. Kita tetap belajar itu dari Al-Quran, bukan dari mana-mana. Tetap poin kita itu kalau jika belajar itu dari Al-Quran gitu. Jadi menurut saya kita tuh sebenarnya jangan pernah bosen yang namanya belajar gitu, karena ilmu yang nantinya kita serap gitu, ilmu yang kita dapat itu dapat diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadi apa ya, ilmu tersebut nggak mentok di kita aja gitu loh. Jadi bisa turun temurun ilmu tersebut tersampaikan. Tentunya ilmu yang kita ambil adalah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan, teman-teman. Jangan seolah-olah seperti apa ya, kalian dapat ilmu
nggak tahu nih bener apa salah ya kan, padahal yang yang sesungguhnya itu benar adalah ilmu yang salah. Nah itu jangan sampai ilmu yang salah itu malah berdampak negatif oleh kepada generasi nanti setelahnya. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya kita ya benar belajar, jangan sampai salah dalam mengartikan sesuatu. Jadi upaya kita terhadap milenial mungkin ilmu, terhadap ilmu, jadi jangan mensepelekan sesuatu yang semestinya. Jadi gimana ya cara nyampein nih, kayak kalian punya ilmu ya kalian jangan pelit oleh ilmu itu sendiri gitu. Jadi apapun kemampuan kalian itu masih ada yang lebih mampu daripada kalian gitu loh. Jadi di atas langit masih ada langit. Jangan menyombongkan diri atas dasar ilmu yang kalian punya. Sebenarnya jadi manusia itu bisa yang namanya saling belajar, saling memahami satu sama lain gitu. Oke, baik. Presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika lama sekali, ini jam 20 menit. Masya Allah, tabarakallah. Baik, saya Imran Danu Prayogo pamit undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.